ketika Anda bisa mengakses database, ya. Kemudian dari database Anda bisa mengakses data yang di dalam tabelnya, ya. Kemudian dari tabel tersebut, ketika Anda bisa akses data yang di dalamnya, data di dalamnya itu mau Anda apain, ya. Kalau contoh, pada umumnya kan seperti ini nih, ya. Saya bisa akses datanya, datanya bisa saya display, saya tampilkan, tampil keluar, kemudian dari data yang ditampilkan keluar seperti ini, saya mau apain datanya, ya. Contoh, kalau saya edit, ya berarti saya kan melakukan klik, kemudian pilih sesuatu, kemudian saya simpan, saya edit, seperti itu. Tapi kalau semisalkan saya mau melakukan penambahan data, berarti saya tinggal tambah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum ke sana, saya kira saya perlu jabarkan terlebih dahulu pengaksesannya ya. Pengaksesannya, dan untuk aksesnya sebenarnya cukup sederhana. Kita sikat ya dulu biar cepat. Ya. Oke, jadi kemarin kalau sebelumnya kita berkutat di grid string ya. Grid string kali ini kita pakai grid yang berhubungan dengan database. Ya. Nah, untuk melakukan akses terhadap database pada Delphi, ya, sederhananya kayak begini. Pertama, Anda perlu dulu yang namanya perlu dulu yang namanya connection. Ya. Jadi harus membuat sebuah koneksi terlebih dahulu agar bisa terhubung ke database yang ada. Nah, setelah ada Ado connection, dalam hal ini kita gunakan Ado ya. Setelah terhubung ke database yang ada, berikutnya Anda perlu menghubungkan tabel ke database tersebut. Karena fungsi tabel di sini itu nantinya sebagai source data ya, yang nantinya akan dihubungkan ke apapun yang ada di dalam data control ini. Ya. Nah, untuk menghubungkannya kita perlu yang namanya data source seperti ini. Oke. Next, untuk pensettingan connection-nya cukup sederhana ya, yaitu ini harus terhubung ke database, yaitu dari connection string ya. Anda build saja, kalau tak mau klik kanan ya Anda bisa pilih juga di connection string ini, sama aja sih ya. Anda pilih ya, kemudian build. Nah, pada saat build ya untuk settingannya sederhana, Anda lihat semuanya ada oleh bla 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 ya. Kita pakai yang jet saja. Ya. Microsoft Jet 40 oleh karena ini sendiri yang tersendiri ada Jet ya. Ya. Microsoft Jet oleh DB provider ya, setelah itu next kan ya. Nah, pada bagian di sini ya setting database ya. Untuk settingan database ya Anda pilih sesuai database yang sudah Anda buat ya. Kalau di sini saya pakainya ini karena udah saya buat. Oke, kita tes connection-nya. Tes connection success ya. Nah, sampai pada posisi di sini ketika Anda sudah mengakses database-nya ya dan tes connection-nya udah benar ya. Itu artinya Ado connection di sini sudah bisa terhubung ke database-nya. Oke kan saja. Nah, kalau untuk advance dan all-nya itu tak perlu diutarakan, biarkan saja. Oke dan oke. Udah kelar. Ado connection ini sudah terhubung ke yang namanya database. Nah, next-nya kita perlu menghubungkan ya tabel ke database yang ada. Ya. Jadi kalau dalam penghubungan tabel ke ke database ya, itu sebenarnya nggak perlu di-build dari connection string lagi, nggak. Ya. Nah, kalau Anda mau build dari sini juga boleh. Ya. Anda build, pilih database-nya dan lain sebagainya, itu sebenarnya boleh. Ya. Tetapi karena kita sudah menggunakan Ado connection untuk menghubungkan Ado di sini dengan database yang ada, sekarang posisinya Anda cuma perlu menghubungkan tabel ini ya ke Ado connection-nya saja, yaitu pilih pada bagian connection ya, pilih Ado connection-nya. Ya, pilih Ado connection-nya. Kalau semisalkan ada 3 Ado connection dari sini bakal muncul 3, tapi rata-rata sih, rata-rata untuk database dalam sebuah form itu cuma ada 1 biji doang. Ya. Ingat dasarnya kalau untuk database ya selalu database itu selalu database itu hanya ada 1 buah saja.
yang banyak itu adalah tabel. Ya, di dalam tabel itu ada yang namanya field. Di dalam field itu ada lagi yang namanya data dan seterusnya. Ya. Jadi database itu merupakan puncaknya, sehingga database itu cukup hanya ada satu aja. Dan di bawah database itu ada yang namanya tabel. Seperti itu jalur koneksinya. Ya. Sehingga di dalam form ini, apabila Anda cuma menggunakan satu buah tabel, ya, pakailah ada tabel satu biji. Tapi kalau Anda mempunyai dua buah tabel yang harus dihubungkan, pakailah ada tabel dua biji. Kenapa seperti itu? Karena ada tabel itu tidak bisa menghubungkan lebih dari satu tabel. Jadi satu buah ada tabel, ya fungsinya hanya untuk satu buah tabel aja, seperti itu. Okay. Jadi ini dikoneksikan ke Adobe Connection, ya, melalui connection seperti ini. Nah, berikutnya yang perlu dilakukan, ya, tinggal kasihkan table name. Nah, table name di sini adalah tabel yang terdapat di dalam database yang sudah Anda koneksikan. Ya, dalam hal ini, ketika Anda mengokekan, muncul. Kalau kemarin Anda kan cuma bikin satu buah tabel nih. Nah, kebetulan di database saya udah bikin ada banyak tabel, tinggal saya pilih saja. Nah, saya pilih tabel barang. Ya, setelah itu selesai. Pekerjaan di Adobe Tabel udah selesai. Ya. Berikutnya dari data source, ya, tinggal disetting ke Adobe Tabel. Pilih sesuai tabel yang dikehendaki. Ya, udah selesai. Nah, terus fungsinya buat apa? Kalau kita jalankan, nah, kalau kita jalankan, muncul lagi ini ya. Oke, ini tak usah diisi, diokekan saja. Nah, muncul sebuah form Anda yang kosong. Meskipun di sini udah ada Adobe Connection dan lain sebagainya, tetapi ini tak akan pernah ditampilkan. Nah, ini tak akan tershow sama sekali. Otomatis form 8 di sini kosong isinya. Ya. Kenapa kosong? Ya iya, karena belum diapa-apain. Anda cuma melakukan koneksi antar database saja. Jadi belum ada ngapa-ngapain sih. Ya. Nah, next, saya mau tampilkan atau saya mau show-kan ya apa yang terdapat di dalam database ya. Maka untuk melakukan koneksi secara langsung, saya bisa menggunakan yang namanya data control. Data control di sini saya pilih DB Grid ya. DB Grid itu semacam sebuah tabel yang difungsikan untuk menampilkan data dari database. Ya, ini DB Grid. Nah, DB Grid ini ya Anda koneksikannya bukan ke Adobe Connection, bukan ke tabel, tapi cukup ke data source ya. Itu bisa dipilih di data source ya. Pilih data source yang sesuai. Setelah itu ini kan masih kosong nih. Ya, kalau Anda jalankan juga kosong. Nah, seperti ini. Kalau mau ditampilkan, berarti pada bagian Adobe tabelnya itu harus diaktifkan. Activate-nya harus set menjadi true. Nah, udah muncul secara otomatis. Kalau ini udah muncul, seharusnya sih udah benar. Nah, tinggal dijalankan. Nah, ini muncul lagi nih. Ya, ini apa? Ya, ini sebagai bagian dari proteksi data di database ya. Jadi kalau misalkan pada database Anda sempat Anda setting yang namanya ID dan password ya, username dan passwordnya, maka ini wajib diisikan di sini. Tapi kalau tidak diisikan, ya lewatkan saja, okekan saja, udah. Nah, data bisa ditampilkan di sini. Ya. Nah, ini koneksinya secara sederhana. Dan kemarin banyak juga yang menanyakan, Pak, ini panjang sekali. Ya. Kode barang, space-nya kosong. Ya. Nama barang, space-nya kosong. Sekarang untuk melakukan penyempitan atau pengecilan ukuran di sini, apa yang harus dilakukan? Ya,
Bisa melalui cara ini, field editor, ini kan kosong nih. Klik kanan, add all field, ya. Anda pilih yang Anda mau kecilkan, yaitu kode barang, ya. Tak ada width, ya. Anda bisa cari satu lagi, display width. Ya. Display width itu menampilkan sebanyak 255 karakter, karena ini sesuai di settingan database Anda. Ya. Jadi kalau mau dikecilkan, ya anggap sajalah 75. Ya. Enter kan. Seharusnya sih udah display width. Kita coba lihat. Tak berubah. Kemarin bisa berubah. Kita ada retweetnya, Pak. Enggak. Saya mau cobain sini. Size. Coba. Oh, tak dimunculkan. Sudah. Karena kebetulan kemarin ada juga yang bisa jalan ketika setting di display width ya. Nah, itu cara sesat yang pertama tadi ya. Nah, cara sesat yang kedua ya, Anda klik kanan pada bagian berikutnya, ya. Anda pilih pada kolom editor, ya. Di kolom editor, ya, Anda klik kanan, add all fields, ya. Kemudian pilih sesuai dengan yang dimau, di kode barang nih, ya, baru cari di width-nya. Nah, ini baru ada width, sebut saja 100. Nah, sebut saja 100, enterkan saja, tuh. Dia sudah mengecil secara otomatis. Ya. Nama barang juga sama. Kalau enggak kan standarnya 1534 nih. Ya, kita kecilkan ke 10, 100. Ini juga kecil 100. Oh, kalau tadi itu kan size ya. Size tulisan ya. Kalau display width-nya. Display width itu kan size tulisan. Kalau ini kan 6, 3, 6, 9, 10. Kalau kita kecilkan ke angka 15, seharusnya sih bisa sih. Ya. Oh, karena kolomnya sudah tersetting, jadi bakal muncul secara otomatis seperti itu juga. Karena kolomnya sudah terset tadi ya. Kalau belum di set, seharusnya bisa. Kita coba di klik berikutnya. Ya. Jadi kalau untuk settingan kolomnya bisa dari sana. Ya. Saya nggak perlu repot-repot ke sini juga sih. Pada saat Anda punya DB Grid ya, dia punya kolom, bisa Anda klik bagian sini ya, tinggal setting juga di width. Sama aja. Ya. Ini buat yang kemarin menanyakan, mudah-mudahan cukup jelas. Ini untuk kado tabel yang pertama. Kemudian tadi saya sempat bilang juga kan, jadi kalau dalam satu buah satu buah form ya, ketika Anda mempunyai lebih dari satu grid untuk ditampilkan, contoh ini kan grid untuk tabel barang. Saya mau display satu grid lagi nih, mau tampilkan satu grid lagi untuk sebuah tabel tertentu. Ya, sebut saja lah, saya mau tampilkan tabel untuk tabel login deh. Jadi yang saya butuhkan di sini itu ada dua, itu Ado tabel dan data source. Ya. Ado tabel difungsikan untuk mengambil data dari tabel login. Ya. Data source 2 difungsikan untuk mengambil data yang terdapat di tabel login juga. Ya, dan tentunya melalui koneksi Ado tabel. Ini harus terkonek ke data source ya, agar bisa dimunculkan datanya. Ya. Jadi yang harus dilakukan, Ado tabel kita set ke connection, ya, Ado connection 1, makanya saya bilang cukup 1 biji doang. Kemudian table name-nya kita set ke tabel
tertentu yang kita mau. Di sini saya pakai tabel login. Kemudian saya aktifkan terlebih dahulu. Bolehkah? Boleh, tidak masalah. Data source set ke Ado tabel 2. Nah, next-nya ini kita set ke data source. Oke. Data source 2. Nah, otomatis tercipta. Ya. Nah, kita tes yang tadi dulu. Field editor. Oke. ID login. And size. Display width-nya 10. Atau bisa mengecilkan 10. Kenapa? Karena dia ngambil 10 karakter. Ya, display width. Kalau tadi 100 kan lebih, kalau ini aja 10, berarti dikalikan 10 biji lagi, berarti harusnya lebih panjang. Makanya tampak tidak mundur. Ya, kalau ini kan udah mundur. Ya. Bisa dari sini juga ya, nggak masalah. Tapi lebih bagusnya sih setting langsung di DB Grid-nya. Jadi Anda bisa atur sesuai panjang kolomnya itu sesuai dengan yang Anda mau. Ya. Nah, kemudian sekedar saran, jadi kalau saya kan modelnya kan malas tuh. Ya. Selama Anda malas, kemudian Anda ingat posisi penamaan dari sebuah tabel, itu nggak masalah. Tapi kalau Anda modelnya pelupa, ya itu celaka. Ya. Jadi ada bagusnya Anda memberikan nama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contoh, Ado Connection, ya. Saya kasih name-nya itu tidak Ado Connection 1, tapi Ado Connection barang, ya, atau transaksi, atau nama perusahaan lah, ya. Sebut saja Ado Connection, ya. Cuma hilangkan satunya aja, susah. Oke, kemudian Ado Tabel, ya. Ado Tabel saya koneksikan dengan tabel barang, otomatis saya set namanya Ado Tabel barang, ya. Untuk data source-nya juga sama, ya. Karena di sini saya koneksikannya dengan tabel barang, maka saya cukup mengubahnya jadi DS atau data source tabel barang. Nah, seperti ini. Nah, kenapa ini diperlukan? Ya, agar terhindar dari masalah kayak begini. Ketika Anda mengkoneksikan data source, ya, kalau misalkan cuma satu biji, ya seperti yang saya bilang biasanya, kalau cuma satu aja, nggak masalah. Tapi kalau lebih dari satu, mungkin ada 10 atau apa, ya ada kemungkinan tak bisa terhafal. Jadi lebih bagus ada kasih nama sehingga Anda bisa lebih terprefer ketika melakukan pengkoneksian terhadap data yang hendak dikehendaki. Ya. Muncul. Oh sama. Oh udah berubah. Udah berubah. Ini untuk tabel login berarti saya set name-nya table login dan data source-nya juga sama. Ya. Set name-nya ds table login. Untuk adonya kita set ke tabel login seperti ini. Udah jalankan. Nah, ini tampak lebih baik. Ya. Ado tabel, ds tabel, dan terhubung semuanya. Oke, kemudian ada satu lagi. Tadi kan selalu muncul sebuah ini ya. Nah, ini. Kalau dirasa ini cukup mengganggu, ya padahal memang mengganggu sih. Kalau mengganggu ya Anda cari di Ado Connection-nya, ya. Setelah itu pada bagian login form-nya Anda false-kan saja. Kalau udah di-false-kan, ketika Anda jalankan, ya otomatis dia nggak muncul lagi. Karena dia tidak memerlukan login lagi untuk mengakses ke database-nya. Login form-nya kita false-kan. Ya, munculnya kayak begini. Ya. Oke, untuk koneksi sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang merasa bermasalah? Cukup baik? Mudah-mudahan cukup baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya gas lagi. Yang berikutnya itu display data, ya, menampilkan data.
Kalau menampilkan data ke grid, ya itu memang aksesnya di DB Grid. Sekarang kalau mau saya tampilkan di edit, ya DB Edit seperti ini. Seperti yang saya konfirmasi tadi, ya. Jadi kalau untuk data controls, yaitu adalah sebuah fungsi dari tools yang ada, ya, dan dari tools yang ada tersebut itu bisa dikoneksikan ke database, ya. Tentunya yang dikoneksikan itu hanya ke data source saja. Contoh, saya mau mengambil nama barang di sini, ya, dan nama barang di sini saya hendak saya tampilkan di edit box yang ini. Ya, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan pilih dari data controls, pilih ke TDB edit, ya, dan DB edit di sini saya set data source ya. Ya. Kalau sebelumnya data field kosong, ketika data source saya koneksikan ke tabel tertentu, dalam hal ini ya, saya mau coba ke tabel barang, data field-nya itu akan terisi otomatis ke field yang ada. Nah, saya mau tampilkan nama barang seperti ini. Ketika dijalankan, ya dia juga ngikut. Tuh, kotak pensil. Pensil 2BC. Pen standar, nah, tuh, D. Seperti itu. Ini kalau dikoneksikan secara langsung. Ya, dikoneksikan secara langsung. Nah, untuk pengkoneksian secara langsung ini memang sangat menghemat waktu ya. Dalam artian, ketika Anda mengkoneksikannya, Anda tak perlu setting pengkodean lagi, pengkodingan. Anda cukup main set dari data source atau bisa tarik dari data field, ya. Kemudian cukup ditampilkan saja. Setelah itu maka dia akan memunculkan data sesuai dengan yang Anda pilih. Yang dipilih itu adalah sesuai yang disesuaikan dengan tanda kursor hitam di sini. Ya, kalau saya merujuk ke sini berarti data ini sedang saya pilih. Otomatis dia juga merujuk ke sana. Kalau saya klik ke sini, nih, ini kan hitam, berarti data inilah yang sedang saya pilih. Ya. Nah, ada baik dan buruknya. Kalau baiknya tadi itu sangat cepat sekali cara untuk mengkoneksikannya. Jeleknya, ya, apapun yang Anda ubah pada bagian field tersebut, karena ini terhubung secara langsung, otomatis apa yang Anda ubah di sini dia juga berubah pada bagian atas ya. Tuh. Ya. Baju SD, SMP, SMA. Ya. Kalau tanpa sengaja saya hilangkan, ya, SD-nya hilang dan seterusnya karena terhubung secara otomatis. Sehingga untuk melakukan proteksi terhadap benda ini yang paling bisa dilakukan itu adalah dengan cara ya setting enable-nya. Enable-nya set menjadi false, ya otomatis ketika diakses kayak begini dia nggak bisa dipilih lagi. Kalaupun nanti hendak Anda ubah atau lakukan pengeditan, ya paling ini dibuka aja, setelah itu tinggal lakukan perubahan, udah selesai. Ya. Nah, ini cara display data, ya, cara display data yang dipanggil dari data controls. Nah, sangat sederhana sekali. Nah, ini cara pertamanya. Cara yang keduanya itu bisa diakses melalui klik kanan, ya. Anda pilih field editor, ya. Nah, dari semua data yang ada di sini, Anda pilih mana yang mau di display datanya. Kalau nama barang udah ada, saya panggil kode barang. Kode barang Anda klik, Anda tarik ke home, ya kan ada tanda kotak tuh. Nah, setelah Anda tarik, dia akan berubah jadi seperti ini. Sama sih. Ya. Kalau untuk penarikan data dari sini, ini adalah tuh TDB edit sama seperti ini. Cuman bagus enaknya Anda tak perlu setting lagi di bagian data source-nya dan data field-nya. Karena dia sudah terkoneksi secara lebih otomatis lagi. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti yang dijabarkan tadi ya. Lebihnya ya lebih cepat, kalau kurangnya ya kalau apapun yang Anda lakukan di sini dia juga berubah secara langsung di bagian ini. Jadi kalau memang mau cepat ya biasa tinggal tarik ya. Klik
kemudian tahan shift, pilih ya, tarik ke form, udah tinggal disusun rapi saja. Nah, paling seperti ini, dan sama ketika dijalankan dia juga menjalankan fungsi yang sama, tuh berubah karena data di sini sudah terhubung secara otomatis ke tabelnya, jadi apapun yang Anda pilih ya dia juga akan terpilih secara otomatis seperti itu ya. Nah, ini kalau secara pengkodingan secara otomatis ya, sorry bukan pengkodingan, secara otomatis. Sekarang kalau dari sisi manualnya ya, untuk pengkoneksian secara manual itu bisa dilakukan dengan cara ya seperti biasa, Anda ngambil dari start, kemudian edit box biasa di sini ya, Anda setting codingnya, Anda set codingnya. Nah, untuk edit box sendiri itu tidak ada option property di mana dia bisa dikoneksikan ke database ya. Jadi nggak ada, sehingga kalau misalkan memang mau Anda munculkan di edit box ya, itu biasanya kita lakukan secara pengkodingan ya. Nah, untuk tata cara codingnya ya sama, cukup sederhana. Saya ambil dari event form create ya, sehingga ketika form pertama kali jalan dia langsung display datanya. Nah, soalnya yang dipanggil atau diutak-atik ketika Anda berhadapan dengan Ado table atau Ado connection seperti yang diutak-atik itu adalah bagian ini, ya, bagian Ado table. Ini yang diutak-atik karena ini yang menghubungkan antara form ya ke database secara langsung, ya, sehingga apapun ketika Anda mau melakukan penyimpanan, penghapusan, pengeditan itu larinya tetap ke Ado table. Sekarang kita mau ambil datanya. Jadi yang dilakukan Ado, saya panggil Adonya. Saya butuh Ado table login. Kemudian saya panggil field by name. Kemudian di sini disesuaikan dengan nama field yang hendak dituju. Ya. Dalam hal ini berarti saya mau memanggil ID login ya dan password. Ya. ID login dengan value. Nah, seperti ini. Dengan cara seperti ini, sebenarnya Anda sudah memanggil field name ID login dan mengambil value-nya. Sekarang value-nya mau diapain? Ya, mau saya tampilkan di edit 1. Ya, di teksnya. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, mudah-mudahan tak ada error. Dia tertuju ke datanya secara langsung dan ID login-nya dipanggil secara langsung pada bagian form create seperti ini. Ya. Nah, bagusnya untuk pengkodean seperti ini, ya, itu lebih ke arah proteksi datanya itu jauh lebih baik. Ya, contoh, kalau tadi kan di sini kita ubah utak-atik sesuatu, maka dia berubah kan. Nah, contoh, tuh jadi 100. Sedangkan kalau di sini kita ubah, ya nggak berpengaruh. Kenapa? Karena ini bukan terhubung secara langsung. Ya. Dia cuma mengambil datanya, kemudian display di bagian ini.
Sedangkan kalau ini terhubung secara langsung. Sehingga apapun yang Anda lakukan di bagian ini, maka dia juga akan berubah. Ya. Cuman kalau ini repot, Anda harus setting codingnya. Tapi sebenarnya tata cara yang manual itu jauh lebih baik ketimbang yang secara otomatis seperti ini. Tapi nanti bergantung ke Anda sendiri sih, enaknya pakai yang mana. Yang jelas kalau proteksinya bagus, ya bisa aja pakai pemodel otomatis. Ya. Nah, back lagi ke sini. Jadi kenapa ini cuma muncul Budi aja? Ya, ketika saya pilih Andi dia tak jalan, Susi juga nggak jalan. Ya, dikarenakan hal ini. Pengkodingan di sini itu saya cuma munculkan pada form create. Ya, saya cuma munculkan pada form create. Jadi tidak ada yang selepas dari form create tidak ada event apapun lagi, ya otomatis dia cuma muncul di sana. Sekarang kalau mau modelnya, saya maunya ya, ketika saya klik bagian tertentu di sini, ya dia akan munculkan di bagian ini, ya di bagian display. Maka logikanya, ketika saya melakukan pemilihan terhadap sesuatu yang ada di grid ini, berarti kan saya mengutak-atik sesuatu pada grid ini, ya kan? Nah, ketika saya harus melakukan pemilihan, ada dua kejadian yang mesti dijalankan. Ya, dua kejadian yang harus dilakukan. Pertama, entah itu saya harus klik dulu, atau saya harus double klik. Ya. Nah, menilik dari bagian di sana, ya kalau dipikirkan, ada sebuah event di mana kalau kita melakukan klik ataupun double klik pada kondisi tertentu, maka dia bisa menjalankan coding. Dan itu ada di event. Ya. Jadi kalau misalkan maunya, saya pilih ini, ya nanti dia muncul di sini. Nah, berarti saya harus jalankan event, kemudian cek bagian di sini, ya. Nah, di sini cukup banyak, ya. Ada cell click, ya. Cell click cell ya. Ini satu kotak ini satu sel, satu kotak ini satu sel, satu kotak ini satu sel. Berarti kalau dari pembacaannya ya berarti tiap kali sel yang di dalam ini saya pilih atau saya klik, ya, maka dia akan menjalankan coding di dalamnya. Ya. Kolom enter, ya. Kalau untuk kolom enter, kalau saya nggak salah ya, ketika kolom tersebut dipilih, ya maka dia akan menjalankan perintah coding. Nah, ini ketika kolom tersebut tidak dipilih. Ya. Nah, ini ketika kolomnya difungsikan, kemudian kalau untuk double click, ya seperti yang dibilang tadi, kalau diklik 2 kali, ya drag drop bla 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 bla, ya Anda silakan cek sendiri nanti title click nanti yang di atas ini diklik dan seterusnya. Ya bisa dicoba sendiri. Nah, kebetulan kita maunya coba pakai double click. Berarti on double click kita berikan perintah coding ini. Kalau tadi kan di form create nih, pindahkan aja dulu. Nah, seperti ini, jalankan. Nah, ini kan masih edit satu ceritanya nih. Ya. Klik. Klik, dan satu klik, satu klik. Nah, sekarang double klik. Nah, berubah jadi Susi. Double klik. Berubah jadi Andi. Double klik. Berubah jadi Budi. Double klik, berubah. Ya, tapi kalau satu klik doang, tak berubah karena cuma satu klik. Mau double klik ya sesuai dengan prosedur yang atau event yang dipakai. Ya. Nah sekarang kalau ketemunya double klik nih, ya. Sekarang kalau kita coba ke yang namanya cell click. Cell click itu sebenarnya jauh lebih baik ya. Karena dia akan menjalankan ketika saya melakukan pemilihan di selnya seperti ini. Sel apapun yang saya pilih, ya dia akan menjalankan perintah coding. Ini juga sama, belum ada isi kan? Saya pilih Susi, saya pilih Budi, atau saya pilih kode loginnya. Selama saya melakukan pemilihan, otomatis yang hitam-hitam ini juga akan ikut. Dia merujuk ke data yang dikehendaki dari pemilihan yang terjadi. Ya, nah, seperti ini. Sehingga nantinya kalau misalkan hendak saya tampilkan, ya otomatis akan saya lebih
prefer untuk menggunakan pengkodingan by manual seperti ini ya. Sebenarnya untuk tata cara displaynya itu ada 2 ya. Saya lebih dari 2 sih banyak. Tapi yang paling sering dipakai atau gampang dipakai ya ini. Kalau edit 1 untuk login, kalau yang edit 2 tuh untuk password. Nah, bisa juga dengan menggunakan perintah pengkodingan kayak gini. Tetap larinya ke adoptable login ya. Kemudian fill by value langsung. Fill value. Ya, Anda panggil langsung ke password seperti ini. Oh, harus pakai titik kurung siku. Nah, ini juga bisa dipakai ya. Fill values. Oh, tadi atasnya adalah untuk ID login, bawahnya berarti untuk password. Nah, dia memunculkan hasil yang sama kok. Ya, cuman beda pengkodingannya sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk display data ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan ada dicoba ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tak ada saya gas lagi ya. Kemarin juga sempat mungkin sudah dicoba juga ya untuk beberapa pengkodingan sederhana untuk melakukan penyimpanan data, penghapusan maupun pengeditan. Ya. Nah, kita coba jalankan. Ya, umumnya dalam sebuah form, ya. Umumnya dalam sebuah form ketika dia hendak melakukan record data ya, standarnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, ada sebuah grade ya, kemudian dari grade tersebut ada data yang didisplaykan seperti ini. Kemudian dari display data tersebut ya, nantinya ada beberapa button yang difungsikan untuk melakukan sesuatu ya. Nah, umumnya dalam pembuatan sebuah atau penginputan form yang difungsikan untuk menginputkan informasi mengenai sebuah produk atau yang lainnya ya, umumnya itu ada 6 buah button standar seperti ini ya umumnya. Tapi kalau mau dibikin kurang dari itu juga boleh, mau lebih dari itu juga boleh, disesuaikan ya. Jadi tidak harus 6 ya 6, enggak. Tetapi disesuaikan, cuman yang perlu diperhatikan ya umumnya ada 6 buah seperti ini. Ya, ada button add atau tambah, ada button edit, ya, ada button penyimpanan atau save, ada button cancel atau tak jadi, ya. Kemudian ada button delete atau delete atau penghapusan, kemudian ada button exit atau keluar. Ya. Dan masing-masing ketika dijalankan mempunyai peran tertentu. Ya. Contoh, ketika saya hendak melakukan penambahan data, ya, saya akan tekan button add. Nah, yang terjadi logikanya di button add itu adalah ketika saya klik, ya, dia cuma akan menampilkan field kosong aja, alias field ini dikosongkan. Ya, contoh, nah, kalau sudah saya kosongkan, tinggal saya tambahkan sebuah data, ya, C 00120, ya, mouse harganya 125.000, keterangannya mouse bagus, supplier Logitech, stoknya 250 pieces. Saya simpan. Nah, ketika terjadi penyimpanan, dia kebalik lagi ke kondisi semula. Nah, kenapa nggak dibiarkan terbuka aja? Ya, kenapa nggak dibiarkan terbuka aja? Boleh aja sih dibiarkan terbuka, tapi dengan catatan apabila terjadi tanpa sengaja klik ya, kemudian dihapus semuanya, berarti data yang di sini juga terhapus. Atau ya udah Pak, nggak usah dikoneksikan secara langsung, kita pengkoneksinya secara manual aja. Itu jauh lebih baik. Karena dengan cara seperti itulah
data tersebut bisa jauh lebih aman sih. Ya. Oke. Nah, ini untuk penambahan data. Nah, sekarang kalau untuk penghapusan data, ya, penghapusan data itu sebenarnya sangat sederhana sekali, ya. Yaitu cukup pilih data yang ada, kemudian delete, udah terhapus. Kalau saya pilih yes, maka terhapus. Kalau no, itu tak terhapus, tak dilakukan apa-apa. Ya. Jadi kalau untuk penghapusan biasanya ya selalu dilogikakan begini. Pilih dulu data yang ada, kemudian dari data yang ada tersebut ya Anda melakukan pengkonfirmasian sebelum melakukan penghapusan. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya hal data sedang di sini tanpa sengaja Anda menekan button delete. Otomatis datanya hapus semua. Tapi kalau ada konfirmasinya, ketika klik ya mungkin ini masih muncul di posisi lain ya yang membuat Anda harus mengkonfirmasi. Ketika Anda klik yes baru terhapus dan klik no itu tak terhapus. Delete, klik yes maka Budi hilang, terhapus. Ya. Kemudian untuk exit ya sama, bikin sebuah konfirmasi dulu ya. Setelah tekan yes maka keluar. Kalau tekan no maka tak terjadi apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, next-nya edit ya. Kalau untuk penambahan data ya, tadi yang terjadi itu adalah ketika Anda mau menambah data berarti kan Anda membuat sebuah tempat yang kosong terlebih dahulu agar bisa dilakukan penyimpanan data. Sedangkan kalau untuk pengeditan data berarti sebelumnya datanya sudah ada. Kemudian dari data yang ada tersebut ya itu dilakukan perubahan atau diubah ya, diubah. Dalam hal ini berarti contoh ini ya. Ini kan sudah ada datanya. Ketika saya mau edit ya saya cuma perlu memunculkan ini aja agar bisa diutak-atik. Termometer baru rasa second. Mungkin keterangannya kurang ya. Nah, setelah itu saya save. Saya simpan. Ketika saya simpan ya balik lagi seperti ini. Dan dia sudah terubah datanya. Sama versi 2BC. Karena kerajinan ya saya ketiknya terlalu panjang sedikit. Setelah saya hapus, saya save, maka udah balik lagi ke semula. Ya, balik lagi ke semula. Nah kurang lebih seperti ini. Nah sekarang kalau kita lihat dari sisi pengkodingannya, ya. Untuk beberapa hal di sini yang paling simple dan sangat mudah dicerna itu adalah bagian exit dan delete. Ya. Exit ya tinggal application terminate. Sedangkan kalau delete ya seperti yang saya bilang tadi ya, apapun yang Anda lakukan di dalam database ya, yang hendak Anda akses itu adalah ADO tabelnya. Ketika Anda mau menghapus data tertentu, ya berarti Anda larinya ke ADO tabel tertentu tersebut, kemudian berikan perintah delete. Dah, clear. Selesai. Ya. Nah, ini untuk melakukan penghapusan data. Kalau untuk melakukan penambahan data, ya penyimpanan data baru, ya itu menggunakan perintah append dan post. Append untuk membuka ruang kosong, ya. Dan ruang kosong ini bukan posisinya berada di button add, enggak. Ya, enggak. Button add di sini difungsikan untuk mengosongkan field yang ada di sini, yang terlihat di sini. Sedangkan kalau untuk append, ya, fungsinya itu untuk mengosongkan data di database. Sehingga ketika dia sudah kosong, ya, dia akan diisi dengan ini. Ya, field nama barang, value-nya diisi dengan ini, harga value-nya diisi dengan ini, keterangan value-nya diisi dengan ini, supplier value-nya diisi dengan ini, stok diisi dengan ini, dan seterusnya. Kalau semuanya udah oke, ya ketika melakukan penyimpanan harus menggunakan perintah post.
Setelah post, maka semuanya akan tersimpan. Seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk melakukan pengeditan, ya, ini, perintahnya cukup edit saja. Edit, kemudian sesuaikan dengan posisinya, kemudian isi sesuai dengan yang dimau. Dah, selesai. Pakai post nggak? Nggak. Karena post itu cuma punya append. Ya, post itu cuma punya append. Jadi kalau edit, ya cuma edit doang. Nggak perlu pakai apapun. Ya, nggak perlu pakai apapun. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan ya tata caranya sih, menurut saya. Tata cara ketika Anda melakukan akses pertama. Contoh ini. Ketika saya mau melakukan penyimpanan data baru, berarti kan saya harus klik add dulu. Nah, kalau dilihat dari semua form yang ada di sini, ya, ketika saya hendak melakukan akses terhadap form di sini, saya kan dipaksa cuma mengenal yang namanya add, edit, ataupun delete. Saya tak bisa akses yang namanya save dan cancel. Ya. Fungsinya buat apa? Ya agar tidak terjadi keisengan ketika semuanya bisa dibuka nih, ya. Berarti saya boleh sembarang klik. Tapi kalau cuma didisplaykan 4 seperti ini, berarti hanya 4 ini aja yang bisa Anda akses. Kalau saya mau bikin data baru, saya add, saya isi, ya. C00110, ya. Nama barang tadi Budi, harganya 25.000. Budi teman saya rasa lah. Supplier, oke, stoknya cuma 1. Saya save. Nah, ketika saya melakukan penyimpanan data, dia balik lagi. Karena ketika saya klik add tadi, cuma bisa melakukan 2 hal kok. Kalau nggak save, ya cancel. Kalau cancel, ya balik lagi ke data yang awal, seperti ini. Ya. Nah, edit juga sama. Ketika saya pilih, ya, pilih data yang tidak saya edit, saya klik, cuma memunculkan 2 ini doang. Dan ini semua bisa diakses. Ya. Saya kelupaan. Ternyata ada 2 teman saya. Dan saya save, udah balik lagi. Delete juga sama. Ketika saya klik, saya hapus data ini, ya, tak ada yang berubah. Ya. Ini tetap tak bisa diakses. Ini cuma mengakses 4 buah aja. Dan ketika exit juga sama, keluar. Nah, sekarang kalau Anda lihat kondisinya, ketika saya melakukan penyimpanan, button save dan cancel itu berada di tempat yang sama. Apakah boleh ketika saya melakukan penambahan data baru, ya, saya klik add, ya, maka save dan cancel untuk add itu dimunculkan. Kalau saya klik edit, maka save dan cancel-nya untuk edit itu saya munculkan. Boleh, boleh-boleh saja. Cuman sepertinya itu agak mubazir. Ya. Tapi balik lagi ke Anda, bagaimana Anda melakukan settingan terhadap display atau tampilan dari form tersebut. Ya. Nah, kalau di sini saya memberikan contoh, ya, ketika melakukan penyimpanan data, saya akan cek dulu apakah data yang saya simpan itu termasuk data yang baru atau data yang tidak diedit. Kalau penyimpanan data baru, berarti saya akan melakukan append dan post. Tapi kalau dia adalah pengeditan data yang sudah ada, berarti saya cuma perlu melakukan pengeditan atau memberikan perintah edit. Udah, cuma itu 2 doang. Ya. Dan itu bisa di-set di bagian ini. If simpan data baru, ya, maka kalau dia true, maka append. Kalau enggak, dia edit. Nah, untuk melakukan hal seperti ini, sebenarnya kita bikinnya cukup sederhana. Ya. Di form ini, ketika pertama kali jalan, ya, saya akan membuat sebuah variabel baru, ya, sebut saja namanya simpan. Simpan baru. Ya, fungsinya adalah ketika saya nilainya menjadi true, ya, berarti dia melakukan penyimpanan data baru. Tapi kalau semisalkan nilainya false, ya berarti dia bukan menyimpan data baru. Nah, dan triggernya ketika saya melakukan penyimpanan data baru itu kan ada di sini. Sebelum saya harus melakukan apapun, ya,
Kalau saya mau simpan data baru, saya kan klik button add. Kan? Nah, triggernya ada di sini. Simpan baru kita setting nilainya menjadi true. Ya. Sehingga ketika dia sudah true, ya nantinya kan cuma memunculkan button save dan cancel. Kan? Nah, di button save dan cancel di sini bisa dilihat cuma ada dua pelogikaan di sana. Jadi kalau nilainya true, maka dia jalankan ini. Kalau nilainya false, maka dia jalankan ini. Berarti ketika saya melakukan klik terhadap button add, ya, berarti kan saya simpan data baru. Nah, nilai simpan barunya menjadi true. Tuh, saya pen. Nah, ketika ini udah selesai, ya larinya kan ke sini. Dan simpan baru itu kembali di set nilainya menjadi false. Seperti ini. Nah, kalau untuk edit juga sama. Edit kan berarti simpan baru di sini nggak pernah diutak-atik nilainya. Ya, otomatis tetap false. Ya, berarti if simpan sama dengan true, karena nilai false kan, nilainya false, berarti ini kan tak terjemahkan. Yang dijalankan cuma ini. Udah, ini yang dijalankan selesai. Berarti dia melakukan pengeditan data. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu barangkali? Cukup jelas? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Dia kalau misalkan tadi kita tekan tombol edit tuh bisa di cancel lagi kah, Pak? Bisa. Oh, Kalau melakukan cancel itu sebenarnya cuma melakukan membatalkan hal yang seharusnya hendak terjadi. Nah, contoh gini. Ya. Kalau edit kan logikanya kan saya pilih dulu. Nah, setelah saya pilih edit. Alah, salah pilih. Harusnya jangan termometer, harusnya mouse. Ya udah saya cancel. Ya, ketika cancel ini harusnya tertutup sebentar. oh kalau misalkan kita tekan edit, cuman kita ada ubah gitu, lalu kita tekan cancel tuh dia langsung edit juga gak, Pak? Enggak, karena di button editmu itu kan tidak ada codingnya sama sekali. Oh, Sebentar. oke Pak, terima kasih Pak. Hmm. Ya, error. Kalau Anda tetap menemukan kesalahan error seperti ini pada saat membuat, ya, Anda bisa akses di Win32-nya. Ya. Dari Win32-nya nanti itu Anda pilih di bagian depannya. Ya. Kalau muncul ini, call not create output bla 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 bla, ya, Anda pilih bagian yang dieksaikan tadi, ya. Kalau ini kan P barang, P barangnya ubah namanya aja. Kalau udah ubah namanya, Anda jalankan lagi, seharusnya bisa jalan seperti ini. Oke, baik. Termometer edit, ya. Ketika saya cancel, nah harusnya ini balik lagi. Karena di button cancel dan bagian edit di sini sebenarnya itu tak ada bentuk pengkodingannya. Coding utamanya itu ada di button save kok. Ya. Tuh, lihat. Button edit. Tuh. Button edit cuman ini. Membuka dan menutup, membuka edit box-nya. Kemudian untuk buttonnya itu ada yang dibuka dan ada yang ditutup. Tidak ada perintah apapun yang mengutak-atik nilai yang terdapat di dalam Allo Table. Ya. Wah, ya. There are errors, oke. Okay. Ini kan errornya di sini, ya. Kemudian kasih penamaan sebuah nama pakai. Jalankan lagi seperti ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya saya harap Anda bisa mencoba membuat sebuah form sampai ke kondisi seperti ini, ya. Jadi kondisi dalam formnya bisa di
diharapkan bisa berjalan berjalan dengan jalan cerita kayak begini. Ketika pertama kali jalan, dia nggak bisa dipilih, ya. Dia nggak bisa diakses, ya. Tapi ketika melakukan penambahan, ini bisa diakses, ya. Atau ketika diedit, ya, dia bisa diakses. Atau ketika saya simpan, ya, semuanya balik lagi ke kondisi semula. Kalau delete, ya, dia memunculkan konfirmasi dan lain sebagainya. Ya. Diharapkan bisa dibuat sampai seperti itu. Kalau tak ada yang mau ditanyakan lagi, saya kira untuk pertemuan hari ini sampai di sini aja dulu. Ya. Kemudian untuk mungkin di pertemuan kedepannya kita baru melakukan penambahan form, ya, yang mana penambahan form tersebut bisa kita fungsikan dalam sebuah proyek. Selamat sore, sampai di sini aja dulu. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Selamat Sore, Pak.